Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Tempat terbaik di mana kita bersatu hati, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Kami menyembah, memuliakan, memuji nama-Mu di tempat ini, meninggikan Engkau ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kepadamu ya Tuhan. Kau selamatkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak-bapak kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita nyatakan iman kita. Sanggup
kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan nyata di dalam pagi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami Tuhan tidak akan berlelah-lelah, kami tidak akan capek untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sanggup memuji Tuhan, siap memuji Tuhan lebih dalam lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan terbaik buatlah kita. Come on. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Sebab Tuhan kita besar. Haleluya. Dia besar, Tuhan kita dahsyat, amin. Beri tepuk tangan yang terbuatlah kita yang rindu. Angkat tanganmu. Siap lompat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Ada sukacita pagi hari ini saudara?
Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Amin. Kita rasakan sukacita pagi hari ini. Karena Yesus ada di hati kita masing-masing. Amin. sukacitamu pada pagi hari ini ya Bapa. Karena Kau Bapa yang begitu baik terhadap hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Terkadang apa yang kita bayangkan saudara tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita. Lalu kita putus asa, kita kecewa, bahkan kita kecewanya sama Tuhan. Katalah saudara, sampai batas akhir kehidupan kita, Tuhan sanggup datang melalui kasih-Nya, menolong kita, melawat kita. Haleluya. Supaya kita tahu Allah yang tahu jalan terbaik buat kita. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. See
jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kita. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Ibu Lani Oktora berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang telah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini untuk saya layani. Dan terima kasih buat pemimpin pujian singers yang telah, sebetulnya saya tidak ada koordinasi, tetapi setiap kali ketika saya mengikuti nyanyian, kok sepertinya memang ini dipersiapkan nyanyian ini untuk saya menyampaikan firman yang akan saya sampaikan. Saya sebetulnya persiapkan 2 dan ini sudah muncul, tetapi tadi di dalam ibadah saya punya sejahtera, Mas, yang firman Tuhan tadi pagi aja. Karena lagu-lagu yang dinyanyikan oleh tim pemuji tadi memang klik dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi, ya. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita bisa memahami rencana Allah itu yang terbaik. Satu kalimat di lagu yang terakhir tadi bahwa Yesuslah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan. Kalau biasanya bangkit berdiri, bisa bangkit berdiri seperti tadi pagi. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kolose pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Ayat pertama sampai 2, saya nanti yang ketiga kita baca bersama-sama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3 mulai. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Silakan duduk. Dari ayat yang ketiga ini saya mengambil satu tema dari ayat yang baru saja kita baca. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini bukan sekedar knowledge, bukan sekedar aku tahu, saya tahu. Tapi ini lebih kepada bagaimana kita itu dipersiapkan untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam segala situasi musim kehidupan. Kita bisa menikmati, kita bisa menerima setiap keputusan-keputusan Tuhan meskipun itu bertentangan dengan maunya kita, tetapi kita akan berkata, yang aku tahu, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari ayat ini, saya mengangkat satu tema, adversity quotient, yaitu sebuah kecerdasan seseorang untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan yang Tuhan izinkan kita alami. Jika kita merenungkan peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita alami selama kita menjadi anak Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami penyertaan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu juga tidak lepas mengalami masalah. Bapak Ibu tidak lepas mengalami pergumulan. Bapak Ibu tidak lepas mengalami sakit penyakit. Semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan di dalam hidup itu kita alami, tentunya ada satu rangkaian rencana Allah. Ada satu rangkaian keputusan yang nanti itu tetap terbaik buat kita semuanya. Mari kita pelajari semua rangkaian rencana Allah yang terbaik itu dalam perspektif kitab Kolose pasal yang kedua. Yang pertama kita membaca, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya pergumulan. Ketika seseorang diizinkan Tuhan mengalami sebuah beratnya pergumulan, beratnya perjuangan, pertama, Allah ingin supaya kita di dalam hidup memiliki spirit perjuangan. Kesuksesan itu tidak terjadi dengan otomatis dan tiba-tiba. Setiap kesuksesan pasti diawali dengan perjuangan. Tuhan juga mau supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya zona nyaman. Kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu kita semua mengalami? Dua hal itu rasanya cukup mewakili buat kita untuk kita bisa merenungkan. Bahwa Tuhan tidak ingin kita terjebak dengan zona nyaman. Karena zona nyaman itu akan menumpulkan ketajaman kepekaan rohani kita. Dan membuat kita tidak lagi bergairah dengan Tuhan seperti saat kita sedang ada di dalam sebuah pergumulan. Amin. Semuanya jika serba aman, semuanya serba jalan seperti kehendak kita, saya yakin hasrat kita dengan Tuhan akan semakin tumpul. Tuhan ingin supaya kerinduan kita, hasrat kita dengan Tuhan itu terasah dari hari ke hari, sehingga dalam situasi apapun nanti kita tetap punya kedekatan dengan Tuhan yang teruji dan terbukti. Paulus men-sharekan tentang pergumulannya, perjuangan yang dia hadapi sebagai hamba Tuhan itu berat. Jika Bapak Ibu melihat sepintas hamba Tuhan, kok sepertinya enak ya jadi pendeta, saya mau katakan, jadi hamba Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan, pergumulannya tidak ringan, berat. Hanya hamba Tuhan itu kadang diam, berlutut di kaki Tuhan, tidak mudah baper dan tidak mudah buat status. Coba seandainya hamba Tuhan itu gampang bikin status, penuh storynya. Kecewa dikit, nyetatus. Sedih dikit, status. Dalam diamnya hamba Tuhan itu sedang bergumul, baik untuk dirinya maupun untuk jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan ketika Bapak Ibu tidur nyenyak, hamba Tuhan bangun di tengah malam berlutut di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendoakan setiap orang yang Tuhan percayakan untuk didoakan. Kembali kepada firman Tuhan, pergumulan peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita alami tidak serta-merta karena kesalahan kita, tetapi itu lebih kepada bagaimana Tuhan sedang memproses kita sehingga kita menikmati karya Allah yang indah pada akhirnya. Pergumulan Tuhan izinkan supaya spirit perjuangan Bapak Ibu kembali bangkit.
Karena Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, juga kesanggupan untuk dipulihkan bersama dengan Tuhan. Lalu kata perjuangan itu sendiri di dalam ayat ini, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan. Diangkat dari kata benda agon. Lalu kata kerja agonisemai. Kata perjuangan ini memiliki arti pertama, orang yang berjuang itu adalah orang yang serius. Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak asal-asalan. Orang yang memiliki tingkat keseriusan dari apa yang dia perjuangkan supaya dia bisa mengalami kemenangan pada akhirnya. Lalu yang kedua, perjuangan itu menunjukkan orang yang punya dedikasi, responsibility, tanggung jawab, ketekunan, kesetiaan, tidak melihat situasi. Dalam kondisi apapun, dedikasinya, kesetiaannya, komitmennya terhadap panggilan, pekerjaan, dan tugas yang Tuhan percayakan tidak mengalami pengurangan. Ini perjuangan. Tuhan ingin supaya kekristenan kita itu betul kekristenan yang punya kualitas. Tidak asal-asalan. Tidak hanya pada saat senang lalu kita berkata ketika ditanya bagaimana kabarnya, luar biasa dahsyat. Tetapi sedikit masalah melempem. Orang yang memiliki spirit perjuangan, dia akan mendedikasikan hidupnya dengan baik dan benar terhadap tugas apa yang Tuhan percayakan. Orang yang punya perjuangan, punya goal. Goal yang jelas, tidak menjalani hidup asal-asalan. Makanya hati-hati dengan istilah yang dibungkus dalam Qur'annya, saya ngalir aja dengan maunya Tuhan. Itu sepintas baik. Tapi kalau kita tidak punya goal, maka kita akan kehilangan arah di dalam perjalanan kehidupan kita. Orang yang memiliki perjuangan punya konsistensi dalam hidupnya. Antara perkataan dan perbuatan itu seiring, seirama. Ya itu ya. Bukan ya di belakang, tetapi bukan ya di depan, tapi di belakangnya berbicara lain. Apa adanya? Bukan adanya apa? Disinilah kita bisa belajar dari perjuangan Rasul Paulus bahwa pergumulan hidup itu tidak memandang status. Saya pun berdiri di tempat ini bukan berarti saya tidak punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Tetapi mari kita sama-sama belajar fokuskan pandangan iman kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Kalau Tuhan tolong yang lain, Tuhan tolong kita juga. Kalau Tuhan berkati yang lain, Tuhan juga bisa berkati juga, kita juga. Alkitab kita sama. Kesempatan kita untuk mengalami mujizat Tuhan sama. Meskipun persoalan pergumulan itu berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang konsisten dalam perjanjiannya. Dan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam situasi apapun yang kita alami. Next, selanjutnya. Apa goal kekristenan yang Tuhan ingin kita raih di dalam hidup kita? Di ayat yang kedua, dalam ayat ini, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jika saya ambil dalam kalimat terakhir, goal kekristenan adalah to be like Christ. Bagaimana kita bertumbuh makin hari, makin serupa seperti Yesus dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi sebelum kita sampai kepada to be like Christ, menjadi seperti Yesus,
Tuhan bisa melihat bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Sikap hati yang akan muncul ketika kita punya spirit perjuangan. Saya ambil aja ya. Saya ambil aja yang nomor 2, tidak mudah bimbang. Kenapa kita tidak mudah bimbang? Karena kita yakin kita punya Tuhan yang hebat. Kenapa kita tidak mudah bimbang? Kita percaya rencana Tuhan itu indah buat kita. Kenapa kita tidak mudah bimbang? Kita percaya dalam situasi terburuk sekalipun, Allah menyediakan berkat-berkat yang terbaik buat kita semua. Tetapi dimulai dari sikap hati kita. Tidak mudah bimbang. Yang kesaksian tadi pagi, saya sudah saksikan kepada Bapak Ibu, orang yang tidak mudah bimbang, itu juga bisa menerima segala keputusan yang Tuhan izinkan kita alami dengan hati ikhlas. Tidak mudah Bapak Ibu, menerima berkat dengan hati ikhlas itu setiap orang bisa. Tetapi menerima pergumulan, peristiwa-peristiwa hidup yang tidak baik dengan hati ikhlas dan berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu perlu pergumulan, itu perlu kesiapan hati, itu perlu waktu. Tadi pagi saya sempat saksikan sedikit. Ketika kami masih di Temanggung, istri saya diizinkan Tuhan mengalami sakit, penyempitan, ada saraf yang terjepit. Beberapa dokter saya pernah kunjungi untuk konsultasi, untuk berobat. Ada dokter yang bilang, ini harus bedah tulang, ini harus bedah saraf. Karena ada tulang jalu di leher ibu ini tumbuh. Tetapi juga ada yang keropos, yang tumbuh ini yang menekan saraf. Kalau ini tidak dikikir, ya, saya tanya, lalu prosesnya gimana dok? Ini nanti dikikir tulangnya. Kalau tidak, ini sarafnya akan semakin tertekan. Dan efek dari itu, aliran darah yang di tangan bagian kanan akan mengalami ketidaknormalan. Pertama yang dirasa kebas, sakit, lama-kelamaan tidak bisa bergerak. Dan betul Bapak Ibu, ketika pegang muntu untuk nyambel aja tidak bisa. Istri saya naik motor, tahu-tahu terlepas pegangannya. Ketika tidur harus angkat tangan. Karena ketika tangannya itu diletakkan rasanya sakit dan tersiksa. Tapi ada satu dokter yang Tuhan pakai untuk menguatkan kami. Dokter itu bilang, dari sisi medis kami menjelaskan seperti ini Pak. Tapi Bapak itu hamba Tuhan, Ibu itu istri pendeta. Kalau saya bisa kasih saran, satu, terimalah sakit ini dengan sukacita. Terimalah sakit ini dengan ikhlas. Seperti ibu menerima berkat Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja. Kami pulang dari Semarang, dari Rumah Sakit Tologorjo. Waktu itu saya harus melanjutkan studi di Salatiga. Saya berangkat hari Senin, pulang hari Jumat. Saya bilang sama istri, Mah ingat, terima sakit dengan ikhlas dan sukacita. Teori gampang, ngelakoni angel. Coba Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak pernah ngalami, tidak mungkin kita akan bisa menjadi orang yang mengimpartasikan spirit semangat tadi. Apa yang disaksikan oleh setiap kita hamba-hamba Tuhan dalam pergumulan hidup, itu adalah bentuk kemenangan iman. Dan ketika Bapak Ibu mendengar, oh kalau mengalami ini
pada akhirnya seperti ini kan iman kita dibangkitkan kan. Coba kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan itu. Makanya kenapa hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia ketika menyampaikan firman disertai dengan kesaksian, dan saat mengalami pergumulan itu hanya diam berseru kepada Tuhan. Saat mengalami pertolongan diceritakan kepada Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mendengarnya, iya ya, enak ya, imanku bangkit. Yang ngalami itu tidak gampang. Istri saya ketika saya arahkan, terima, yuk terima dengan sukacita. Papa enak, aku sing ngerasa ini sakit. Gimana lagi? Tuhan tolong kita. Saya pakai istilah Bapak Gembala tadi pagi. Kunci kesembuhan, kunci pemulihan itu iman dan imun. Iman itu bisa dimiliki ketika kita dengar firman. Imun itu bisa ada ketika kita sukacita. Sukacita. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Meskipun harus mengalami yang tidak baik. Kita tidak bimbang karena kita sudah ngerti akhir dari perjalanan kita itu Tuhan memberi yang terbaik. Goal kekristenan apa? Ya seperti Yesus. Ya to be like Christ. Tetapi menuju kepada itu kita harus punya sikap hati yang benar, menyikapi kehidupan, pergumulan itu. Ketika kita punya sikap hati yang benar, tidak ada yang mustahil. Allah bisa kerjakan itu. Pemulihan, pertolongan, kesembuhan. Selanjut, ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ada dua harta yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bangkit, yaitu hikmat dan pengetahuan. Nah, saya akan mulai dari pengetahuan. Tadi saya sudah singgung sedikit, bukan hanya sekedar saya tahu, tetapi bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan itu. Pengetahuan itu bukan sekedar saya ngerti, tidak. Tetapi bagaimana kita terlibat di dalam peristiwa itu. Dan kita diberi kekuatan untuk bisa bertahan, bangkit dari keterpurukan dan dipulihkan. Jika kita hanya sekedar tahu, maka kita akan muncul menjadi orang yang teoritis. Teoritis. Hamba-hamba Tuhan sekarang dituntut untuk belajar dengan baik dan benar. Baik itu dalam sisi pengetahuan baik. Ada yang S1, S2, S3 dan selanjutnya baik itu. Tetapi juga dituntut bagaimana menghidupi apa yang dia tahu itu. Dalam proses kehidupan yang tidak enak tentunya. Meyakini apa yang dia tahu. Dalam proses yang tidak nyaman. Hingga pada akhirnya dia punya kecerdasan untuk bertahan dalam penderitaan. Bangkit dari keterpurukan dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Allah ingin pengetahuan kita terhadap firman Tuhan semakin ditambah. Caranya kadang ini, cara Tuhan beda dengan cara kita. Bapak Ibu berdoa, Tuhan berikan hari ini kesabaran. Tuhan lalu menjawab doa kita. Tuhan tidak asingkan kita di tempat yang sunyi, enggak. Tuhan bawa kita ketemu dengan orang-orang menjengkelkan. Itu cara Tuhan melatih kesabaran, menjawab permohonan kita untuk kita sabar. Apa Tuhan salah? Enggak, itu cara Tuhan. Berlutut, Tuhan berikan aku kesabaran. Tuhan tidak asingkan kita. Tapi Tuhan bawa kita ke sebuah tempat di mana banyak karakter yang jengkelkan. Sabar ya. Sabar, itu cara Tuhan.
Jika kita berdoa, Tuhan saya ingin mengalami mujizat. Tuhan bawa kita kepada kondisi-kondisi hidup yang tidak enak. Bisa ekonomi yang diganggu, bisa kesehatan yang diganggu, bisa pekerjaan yang menghadapi masalah. Di atas semua, di balik semuanya itu, Tuhan ingin berkata, aku bisa pulihkan hidupmu. Aku bisa tolong engkau. Aku bisa sembuhkan penyakitmu. Itu pengetahuan, itu adversity quotient. Itu pengetahuan, itu kecerdasan yang Tuhan berikan supaya kita bisa bertahan. Lalu yang kedua adalah hikmat. Hikmat dari Tuhan. Next, selanjut. Di dalam situasi, di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan sembunyikan. Tuhan tidak langsung ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung jawab. Supaya apa? Supaya kita punya kerohanian yang hidup, mencari Tuhan. Saya kolesterolnya kemarin agak tinggi Bapak Ibu, 200. Sempat 250, kolesterol saya agak tinggi. Apakah saya hanya cukup berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan kolesterol saya, turunkan. Kalau seandainya doa saya langsung dijawab, Tuhan jelek turun 100, saya tidak akan mencari Tuhan dan tidak akan menghargai kesehatan yang Tuhan kasih. Apa yang saya lakukan? Ya paling tidak gerak. Yang paling sulit untuk saya lakukan kemarin, jaga pola makan dan pola hidup. Kan lidah ini pengennya makan makanan surgawi kan? Lidah ini kan pengen makan makanan yang enak toh. Nah, dengan kolesterol tinggi dan saya berdoa tidak langsung dijawab Tuhan, langsung iya, saya mulai latihan. Latihan, makan makanan yang sehat kan gitu. Saya godok jamu, herbal saya rebus, saya minum. Ya puji Tuhan turun pelan-pelan, tapi karena sudah tajur tinggi kadang makan dikit lagi, enak dikit aja sudah naik. Saya harus jaga ini. Saya harus jaga ini. Karena saya juga punya kerinduan. Jika saya lanjut usia, saya lanjut usia dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya harus tekun. Karena apa yang saya alami itu tidak terjadi spontan, itu juga terjadi bertahap dalam waktu yang lama. Apa yang Tuhan izinkan kita terjadi dan pada saat kita berdoa, Tuhan tidak langsung bilang ya. Tuhan sembunyikan. Supaya kita belajar menghargai artinya sebuah kasih karunia. Pada waktu kita sakit, lalu kita ingat betul kesehatan itu adalah anugerah. Pada waktu kita bisa bernafas, lalu kita bisa menghargai setiap oksigen itu adalah kasih karunia Allah. Waktu kita mengalami sesuatu dan Tuhan tidak langsung jawab ya, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita terus mencari Tuhan dan terus lebih memiliki sikap berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Next, lanjut. Sedikit menit saja. Kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan pagi ini. Allah dapat memberikan kelimpahan berkat meskipun kita sedang mengalami badai, ancaman dan badai yang lain. Dalam situasi yang paling buruk masih ada berkat, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Anda dapat meraih jauh lebih banyak 1 jam bersama Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Karena 1 jam bersama Tuhan akan berdampak banyak dalam kehidupan keseharian kita. Tadi malam siapa yang berdoa 1 jam? Para pelayan Tuhan apakah berdoa 1 jam? Saya percaya. Jika kita benar-benar menghargai diri Tuhan. Para singers sebelum kita nyanyi, berapa lama kita lipatkan lutut kita? 1 jam bersama dengan Tuhan akan menghasilkan dampak hidup yang luar biasa. Makanya jangan berhenti mencari Tuhan. Lanjut. Amsal pasal yang ketiga.
berkat dari pengetahuan, dari hikmat. Amsal pasal yang ketiga. Kenapa hikmat disebut kekayaan? Amsal pasal 3. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Rahasia hidup mati kita Tuhan yang punya. Makanya jangan biarkan apapun mengintervensi hati kita. Lihatlah di dalam Alkitab, orang yang mengalami sakit pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sakit dalam waktu lama. Jadi Allah ingin supaya kita mengerti bahwa rahasia hidup dan mati kita bukan kata orang. Itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa memberikan kita kesehatan di saat kita sakit. Lalu yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang ketiga, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Orang yang setia mencari Tuhan, orang yang setia mencari hikmat akan mendapat reward, penghargaan dari Tuhan. Bahasa saya tadi pagi begini, Bapak Ibu naik apa dari rumah ibadah di tempat ini? Seandainya Bapak Ibu naik mobil, mengeluarkan biaya untuk bensin, Tuhan pun tidak akan tutup mata. Dari rumah Bapak Ibu meninggalkan kesibukan, harus kerja. Harusnya Bapak Ibu buka warung, buka toko. Lalu memprioritaskan Tuhan pagi ini, Bapak Ibu juga tidak akan kehilangan berkat. Karena Tuhan memberikan reward, penghargaan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu berkorban apa untuk Tuhan hari ini? Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan Tuhan akan sanggup limpahkan berkat itu. Sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan. Tetapi kita alami pemeliharaan Allah. Buktinya di mana? Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Allah pun akan memulihkan kesehatan kita. Jika kita sedang berdoa untuk diri kita karena kita sedang tidak sehat. Kita berdoa untuk anak, untuk orang lain karena mengalami sesuatu kecelakaan dan sebagainya. Allah pun bisa sembuhkan. Allah pun bisa jamah. Di saat kita berlutut hari ini, Allah bisa menjangkau orang yang kita doakan. Dan doa kita bisa mengunjungi orang yang kita doakan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah mau kita bergairah dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari maju. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan tolong kita semua. Tak usah takut, Allah menjaga. Kita punya Allah El Shaddai. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Biarlah itu selalu memenuhi pikiran kita pagi hari ini. Tak usah takut, tak usah takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku.
banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami dalam doa. Istri hambamu, istri saya maksud saya, makin hari juga makin membaik. Lalu sudah mendukung saya dalam doa sehingga katerisasi itu bisa berjalan dengan baik dan dipasang satu ring. Jadi di cabang yang besar itu ada penyumbatan 80%, sehingga aliran ke cabang-cabang kecilan serabut itu semua tersumbat, ya tidak lancar. Dan puji Tuhan bisa konangan secepatnya dipasang ring dan di dalam tubuh saya tambah kekayaan satu ring. Kalau ring cincin saudara, saya meninggal sama anak-anak dicopot, tidak mungkin diikutkan masuk dalam peti. Tapi kalau ring di jantung, saya meninggal ini dibawa sampai ke dalam kubur kekayaan, ya. Puji Tuhan. Saya guyon begini apa? Diterima dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, memang ada saran untuk 10 hari ke depan paling tidak nyetir. Dan kalau naik tangga itu karena ring masuk dari paha kanan, maka kaki kiri dulu yang naik, yang tanggung beban. Nah karena itu tadi waktu mau turun saya sempat berhenti berpikir, ini mudun sikil mana yang duluan ini ya gitu loh. Gitu. Jadi saya harus hati-hati memang dalam bergerak supaya sampai kepada kesempurnaan tersebut. Tentunya juga bukan saja sudah dipasangin ring langsung selesai, menjaga pola makan ke depan. Saya dikunjungi oleh rekan hamba Tuhan yang di Semarang juga sudah pasang ring. Dia katakan, Om, saya sekarang makan rebusan, wortel rebus, kentang rebus, semua serba rebusan, ya, untuk kesehatan saya. Ya, saya pikir memang untuk sehat itu kita tidak bisa hanya berdoa tapi makan ngawur. Kita namanya itu mencobai Tuhan. Kita ngawur lalu suruh Tuhan jaga kita. Nah, itu namanya kurang ajar sama Tuhan. Ya, jadi kita harus jaga diri tentunya sebaik-baiknya. Itu tugas kita dan tugas Tuhan tentunya memelihara kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian ini dan kita bangkit berdiri. Aku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia yang berjanji dan setia terhadap janjinya. Kuasanya tidak terbatas. Allah yang memperhatikan, memelihara, menjamin hidup setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Kami sudah dengarkan firman Allah. Kami boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah baik adanya selama itu ada di dalam rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah indah bagi kami semua. Mengajar kami lebih kuat, lebih dewasa, lebih berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tanam meteraikan firman Allah dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerapkan dalam kehidupan ini. Pakai hamba-Mu di dalam pelayanan, baik sebagai gembala jemaat, baik sebagai guru di sekolah Alkitab, dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, untuk pelayanan yang diberkati, untuk memberkati. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, korban persembahan yang disampaikan, yang sudah dipersembahkan, Tuhan juga akan memberkatinya, membalas berlipat kali ganda. Kami berdoa buat anak Yosua yang kemarin alami kecelakaan sepeda motor. Tuhan, Engkau tahu anak ini dari sejak remaja sudah menyerahkan hidupnya, melayani dalam setiap minggu dalam pelayanan multimedia. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud dan rencana Allah yang lebih indah buat dia. Pagi ini kami mohon anugerah Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tulang yang patah boleh tersambung kembali dengan baik. Yosua dapat melakukan aktivitasnya kembali, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan pulang. Tuhan sertai dalam perjalanan sepanjang minggu ini. Sertai pelihara umat-umat-Mu, berkati dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan angkat karir mereka dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Mereka nikmati berkat Tuhan dan menjalani hidup ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kedangkan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya
dan menjadi